Pak Jimmy, dengan adanya pengeluaran ataupun tingkat konsumsi pemerintah di kuartal kedua, ini ada perbaikan dibandingkan dengan kuartal satu. Nah, lagi-lagi, apakah memang Anda melihat dari sektor retail sendiri mengalami pertumbuhan yang ada perbedaan begitu antara kuartal satu, kuartal 2 atau bagaimana, Pak? Iya, tentu kita apresiasi ya bahwa Hmm, ada pertumbuhan kan di kuartal 2 2025 ini. oke, Tapi kalau saya lihat memang masyarakat belum sepenuhnya merasakan itu gitu. oke, Karena angka pertumbuhan ini kan mencakup banyak komponen tadi ya, Bu Ima juga udah sampaikan, termasuk juga penjualan kendaraan yang memang secara struktural hmm, selalu masuk dalam perhitungan PDB. Jadi meskipun retail kebutuhan harian tumbuh lebih konservatif, jadi banyak mungkin kontribusi dari sektor lain yang bisa mengatrol angka agregatnya. Nah, kita berharap bahwa nanti dengan terus digenjotnya ya, karena memang perlu penggenjotan lebih lanjut lagi di semester 2 ini agar lebih terasa gitu, terutama di sektor real nih di oke. konsumsi rumah tangga gitu ya. Hmm. Tapi Anda melihat juga seperti apa sih kalau misalnya belanja pemerintah semakin tinggi, semakin agresif begitu terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat. Anda melihat di situ bisa menjadi booster atau bagaimana kalau sisi retail melihatnya nih Pak Jimmy? Iya, tentu ini kan ada efek ke Hmm. dominonya ya. Eh, Oke. Misalnya tadi tender-tender sudah jalan seperti yang Bu Ima sampaikan, Hmm. kemudian uang dari pemerintah itu keluar untuk membelanjakan barang dan jasa. Tentu kan itu kan dibelanjakannya kan akan memberikan dampak kepada sektor-sektor gitu. Apakah Ya. itu sektor infrastruktur itu kan nanti akan memberikan tambahan pekerjaan, lapangan pekerjaan tumbuh dan seterusnya yang kita harapkan nanti bisa meningkatkan daya beli. Nah, kalau daya beli itu meningkat, Ya. itu juga akan nanti mereka akan belanjakan hasil daripada Hmm. yang didapatkannya itu. Ah, itu dia. Diharapkan semester 2 ini bisa lebih ngebut lagi untuk realisasi anggaran begitu ya dari kementerian lembaga. Lantas seperti Betul. apa nanti tantangannya kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Jimmy dan juga Ibu Ima. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, kemudian Ibu Ima Mayasari, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Nah, Bu Ima, kalau misalnya pemerintah ingin mempercepat nih ke realisasi anggaran, diharapkan bisa ngebut lagi di semester kedua. Anda melihat seperti apa tantangannya, kemudian dari sisi kebijakan publik, hal-hal apa saja yang perlu dicermati sehingga message-nya tercapai, targetnya juga tercapai begitu Bu Ima? Iya, kalau saya melihat ada beberapa tantangan Hmm, untuk kemudian bisa memacu ya terkait dengan kualitas maupun kuantitas belanja di semester 2 itu. Artinya tadi bagaimana kita kemudian melakukan perencanaan dan kesiapan proyek tentu di awal tahun gitu sehingga kemudian bisa terrealisasi gitu ya di semester kedua gitu ya seperti itu. Lalu kemudian juga proses revisi DIPA atau kemudian pergeseran atau revisi anggaran itu juga tidak dilakukan secara cepat gitu ya, tanpa menunggu, permasalahan-permasalahan yang ada kemudian bisa diatasi, lalu kemudian dari sisi, pengawasan dan akuntabilitas itu juga menjadi penting karena, selama ini ada khawatiran di dalam kaitan dengan resiko temuan audit gitu ya, ya. sehingga kemudian, bagaimana mekanisme monitoring kinerja itu, seringkali hanya fokus kepada penyerapan, bukan pada capaian output atau outcome. Nah, ini harus diubah ya, sehingga kemudian dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas itu bisa Hmm. tetap terjaga gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kemudian tantangan yang kemudian bagaimana untuk memacu kualitas dan kuantitas belanja kementerian atau lembaga di semester kedua. Tetapi dari sisi kebijakan, saya rasa regulasi yang ada terkait dengan bagaimana bisa mengakomodir terkait dengan percepatan belanja pemerintah hingga akhir tahun, kalau kita bisa melihat kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, lalu kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga Perpres Pengadaan Barang dan Jasa itu sendiri, saya rasa dari aturan itu sudah
sudah tidak ada hambatan ya untuk percepatan belanja hingga akhir tahun. Lalu kemudian peraturan Menteri Keuangan yang ada juga saya rasa tidak tidak menjadi bottleneck di dalam konteks ini. Tetapi juga yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan mitigasi resiko. Artinya percepatan itu tidak boleh mengubah substansi output dari kepada kegiatan tanpa kemudian melalui prosedur misalkan terkait dengan revisi DIPA atau revisi anggaran itu sendiri, dan juga harus melihat kepada prinsip good governance itu sendiri, diantaranya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi untuk kemudian menghindari terjadinya fraud itu sendiri. Seperti itu sih menurut saya, Mas Pras. Ya, itu dia. Sebenarnya banyak rambu-rambu yang sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh pemerintah sendiri begitu ya, untuk mempercepat realisasi anggaran. Tinggal bagaimana actionnya saja di lapangan, kemudian bagaimana keterlibatan mungkin instansi penegak hukum lainnya begitu untuk mendampingi pada saat kita akan merealisasikan anggaran kita begitu ya, dari sisi kementerian dan lembaga tentunya, Bu Ima. Nah, dari Pak Jimmy sendiri melihat bagaimana kansnya sendiri semester kedua 2025 untuk industri retail dengan pemerintah yang tadi akan mengebut realisasi anggarannya baik dari pemerintah pusat bahkan tadi diarahkan sampai dengan pemerintah daerah ini, Pak. Ya, Mas Pras, ini kan tahun pertama ya dari pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo. Jadi memang kalau kita lihat Pak Prabowo kan berharap bahwa ada reorientasi daripada anggaran di awal masa-masa pemerintahannya waktu itu. Nah, kita berharap bahwa pembelajaran itu sudah cukup gitu ya selama 1 semester. Pengetatan sudah terjadi. Nah, sekarang waktunya selain daripada tadi kebijakan-kebijakan yang pro investasi, pro growth dan seterusnya, kita berharap juga pemerintah ikut kontribusi dalam berbelanja karena ini cukup berpengaruh. Tapi tentunya kita juga harus melihat bahwa seperti yang tadi Bu Ima sampaikan, yang pertama governance-nya gitu ya. Jangan sampai karena mau ngebut nih, mau belanjain uangnya, governance-nya kemudian diabaikan. Yang kedua juga orientasi pada output dan juga dampak gitu. Jadi ini penting juga sehingga hasil daripada perbelanjaan dari pemerintah itu betul-betul dapat dirasakan gitu ya, manfaat untuk banyak pihak gitu, bukan hanya sekedar belanja dan menghabiskan anggaran negara saja. Itu yang kita harapkan sih ya, supaya betul-betul bisa terasa gitu di masyarakat dampak daripada pembelanjaan itu sendiri. Nah, kalau bicara mengenai dari sisi anggaran yang nanti akan digelontorkan lebih jauh lagi, kemudian dari sisi kebijakan ataupun bentuk insentif nanti yang diharapkan dari industri retail sehingga bisa memacu juga nih kinerja industri retail di sisa tahun sampai dengan 2025, Pak Jimmy. Ya, kita sih sangat berharap bahwa ada sinergi yang baik antara dunia usaha dan pemerintah. Baik itu kita berharap adanya insentif gitu ya, terutama untuk meningkatkan daya beli ini. Beli daripada masyarakat yang kita lihat masih banyak tertahan gitu ya, sehingga pembelanjaan uang di masyarakat itu masih tidak tumbuh sesuai dengan harapan. Tapi di lain itu tadi yang seperti yang Mas Pras sampaikan, kita juga berharap bahwa regulasi ini juga diperhatikan. Jadi kepastian regulasi, stabilitas harga bahan pokok, kelancaran distribusi barang, itu juga kita harap bisa dijaga oleh pemerintah sehingga di semester 2 ini lebih terarah, lebih konkret, bukan hanya menggugurkan kewajiban belanja terus terang ya. Karena tadi ada anggaran yang tersisa banyak, kemudian tiba-tiba dibanjiri dengan pembelanjaan. Padahal yang kita harapkan kan pembelanjaan yang produktif, yang berdampak bagi output di berbagai sektor maupun juga dampaknya tadi kepada daya beli masyarakat. Itu yang kita harapkan. Itu dia, berarti optimisme masih tetap ada paling tidak sampai dengan sisa akhir tahun 2025. Dari sisi belanja pemerintah bisa meningkatkan lagi daya beli masyarakat, kemudian bisa mendorong kinerja sektor industri dan pertumbuhan ekonomi kita. Semoga diharapkan masih bisa bertahan di 5% atau paling tidak bisa tumbuh 5% lagi begitu ya sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Baik Bu Ima, Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Bu. Terima kasih, Pak Jimmy. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, Bu Ima. Sampai ketemu. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masukkan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menjaga konsistensi target investasi 1.900 triliun rupiah hingga akhir tahun 2025.